Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Abi Ahnaf Hasmaka Putra, absen 1 dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Wonogiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya kerjakan, mata pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan coronavirus atau COVID-19. Memasuki opsi yang pertama, yaitu pengertian coronavirus atau COVID-19. Semenjak mewabah di sejumlah negara, kata corona dan COVID-19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Keduanya tentu memiliki masing-masing pengertian yang perlu diketahui. Sejauh ini, corona atau COVID-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara. Lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga WHO menetapkan virus COVID-19 ini menjadi pandemi sementara di Indonesia. Pada Selasa sore, 17 Maret 2020, angka kasus virus corona telah mencapai 172 orang. Di antaranya 9 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia. WHO juga menjelaskan bahwa coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan maupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi, mulai dari saluran pernafasan, flu, sampai yang lebih serius. Coronavirus sendiri merupakan jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID. Yang kedua, penyebaran COVID-19. Cara penyebaran virus corona bisa terjadi dari manusia ke manusia lewat droplet atau percikan air liur. Sebab virus corona sebagian besar ditemukan menyerang saluran pernafasan. Pakar penyakit menular dari University of California San Francisco mengatakan cara penyebaran virus corona yang telah diketahui sampai saat ini adalah melalui percikan air liur ketika seseorang yang sudah terinfeksi bersin atau batuk. Orang dengan jarak kurang dari 2 meter bisa tertular apabila si terinfeksi virus corona bersin atau batuk tanpa memakai masker. Dan cara penyebaran virus corona lewat kontak jarak dekat yaitu melalui jabatan tangan, berciuman, berpelukan, atau aktivitas lain yang melibatkan sentuhan langsung. Virus corona juga bisa menyebar jika kita bersentuhan dengan permukaan benda yang telah terpapar. Dengan kata lain, jika permukaan benda yang terkena virus corona disentuh, lalu tangan kita mengusap mata, hidung, dan mulut atau membran lainnya, maka kita bisa tertular. Lanjut untuk cara mencegahnya, yaitu berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat atau droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau perawat yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah yang paling efektif meliputi: yang pertama, melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tidak terlihat kotor, dan cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. Nomor 2, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 3, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah. Untuk nomor 4, pakailah masker jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Nomor 5, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan atau biasa yang disebut physical distancing. Untuk selanjutnya,
Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Di sini saya menuliskan bahwa kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian global saat ini sangat menantang. Dia pun mengakui memburuknya kondisi ekonomi global akan memengaruhi keekonomian Indonesia. Ia pun masih belum bisa menyampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, sebab hingga saat ini masih terjadi dinamika yang berada di luar perhitungan pemerintah. Berdasarkan perhitungannya, hingga pekan kedua Maret 2020, Ibu Sri Mulyani menyebut ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,9%. Dari sisi anggaran, tegas, Ibu Sri Mulyani kementeriannya siap, namun kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown adalah tantangannya. Untuk selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah. Kuncinya berkaitan dengan anggaran. Pemerintah perlu mempercepat pengajuan rancangan APBN perubahan 2020 dan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Jika itu tidak dilakukan, praktis pemerintah hanya bisa memakai dana tanggap darurat sebesar 5 triliun. Melihat berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona. Makin buruk penanganan, korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya. Sekian pembacaan artikel dan sekaligus presentasi artikel dari saya. Bila ada tutur kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk khalayak orang umum dan di sekitarnya. Pesan saya untuk kalian semua, tetap stay at home, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jangan kemana-mana. Jika sangat-sangat penting, maka untuk keluar dengan memakai APD atau alat pelindung diri, yaitu dengan masker. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.